Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Alifian, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan nomor induk 0531278882. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan atau membuat tugas 2 praktikum pada mata kuliah basis data dengan membuat database berdasarkan Yardi. Tugas yang diberikan adalah membuat database berupa MySQL atau MariaDB yang ada pada XMPP berdasarkan tabel Yardi yang ada di atas. Pada Yardi di sini merupakan Yardi dari sebuah rumah sakit karena terdapat entitas seperti dokter serta pasien. Pembuatan praktikum ini berdasarkan atau mengacu kepada panduan yang ada pada website e-learning materi basis data. Sekarang saya akan masuk ke dalam tahap pelaksanaan. Yang pertama adalah masuk ke dalam MySQL atau MariaDB dengan menyalakan servisnya. Pertama kita buka SMPP, lalu nyalakan servis Apache serta MySQL. Di sini cuma cukup klik start aja. Seperti berikut. Ini sudah running ya, karena sudah berwarna hijau. Lalu kita akan coba untuk login ke dalam MySQL. Untuk login ke dalam MySQL ada dua cara. Yang pertama melalui command prompt, atau ini dengan menggunakan command line ya, atau bisa melalui phpMyAdmin. Ini sifatnya berbasis web. Kalau untuk dari command prompt, kita buka command prompt dengan ketikkan cmd di Windows. Lalu untuk bisa masuk ke dalam MySQL, kita harus masuk ke dalam direktori berikut dulu. xmpp mysql.bin /bin. Pertama kita keluar dulu dari direktori kita berada sekarang. Lalu masuk. Lalu login dengan mengetikkan mysql u itu user adalah root bawaan. Seperti berikut. Di sini sudah masuk ke dalam MySQL melalui command prompt atau command line interface. Di sini database yang tersedia ada information schema, MySQL, performance schema, MyAdmin, phpMyAdmin, dan database test. Lalu jika ingin melalui phpMyAdmin, kita bisa masuk ke link berikut di browser. Selain seperti ini, kemudian enter. Nah, ini adalah tampilan MySQL melalui phpMyAdmin. Ini sifatnya adalah web dan berbasis UI juga atau graphical user interface. Sedangkan yang tadi itu merupakan langsung dengan CLI atau command line. Ini sama saja isinya, hanya saja ini ada tampilannya. Kemudian langsung masuk ke tahap kedua, yaitu adalah data definition language. Di sini kita akan membuat database beserta tabelnya. Karena berdasarkan diagram ini merupakan lingkungan dari rumah sakit, maka kita akan buat database bernama rumah sakit. Untuk membuat database, kita bisa masuk ke tab database yang ada di sini. Dan tulisan create database, masukkan saja databasenya. Jadi yang dibuat adalah rumah sakit seperti ini. Lalu klik create. Di samping kiri ini saat ini sudah terlihat bahwa ada database baru bernama rumah sakit. Kalau diklik masih kosong, belum ada tabel-tabel apapun. Kalau dari command prompt kita bisa pakai cara
show database, kemudian akan terlihat database bernama rumah sakit. Kemudian selanjutnya setelah membuat database bernama rumah sakit, kita akan membuat tabel. Tabel ini berisi entitas berdasarkan dari entity relationship diagram yang ada di atas ini. Di sini ada 6, ada dokter, ada pasien, ada administrator, ini ada daftar pasien dokter dan dokter. Di sini yang pertama kita akan membuat tabel. Tabel itu adalah tabel administrator. Tabel administrator punya struktur seperti berikut, yaitu memiliki ID administrator, lalu ada nama adminnya, serta waktu jaga atau varchar. Di sini saya sudah buat dulu query-nya. Jadi untuk membuat sebuah tabel, kita bisa gunakan query create table, nama tabelnya, lalu strukturnya. Di sini struktur tabel dari administrator adalah memiliki ID admin. Ini data type-nya adalah integer. Lalu dia merupakan primary key. Primary key ini nanti akan digunakan untuk melakukan relasi antar tabel. Lalu ada nama admin serta waktu jaga. Di sini langsung saja kita buat tabelnya. Kita membuat tabel bisa dari UI yang di sini atau dari tabel SQL. Kalau untuk tabel SQL ini kita bisa memetik query-nya langsung seperti ini. Lalu tinggal tekan go. Karena di sini di sebelah kiri di dalam database rumah sakit sudah ada tabel baru bernama administrator. Kita bisa klik tambah atau expand. Di sini juga terlihat ya ada kolom-kolomnya. Kita coba masuk ke dalam. Nah, di sini adalah tabel administrator punya 3 kolom. Dengan kolom pertama adalah ID admin yang memiliki atribut berupa primary key, ada nama admin dan waktu jaga. Kalau melalui dari SQL seperti ini. Ini udah ada tabel administrator. Kemudian akan lanjut ke tabel berikutnya. Tabel berikutnya adalah tabel dokter. Di sini dokter memiliki struktur berupa ID, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor ponsel atau nomor HP, lalu ada spesialisnya, dia dokter bidang apa, dan waktu kerja. Query-nya seperti berikut. Kita bisa dari MySQL juga begini. Kemudian kita tekan go. Lalu di sebelah kiri seperti tadi juga sudah muncul sebuah tabel baru bernama dokter. Di sini dia punya 7 kolom dengan kolom ID-nya berupa primary key. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam tabel berikutnya. Tabel berikutnya adalah tabel dokter admin. Tabel dokter admin memiliki struktur berupa ID data, kemudian ada ID dokter dan ID admin. Kita akan buat query apa buat tabelnya juga. Ini sudah berhasil. Sebelah kiri juga ada muncul nih, tabel dokter admin lengkap dengan kolom-kolomnya. Kemudian lanjut ke tabel selanjutnya adalah tabel pasien dokter.
Tabel pasien dokter ini punya struktur ID, ada ID dokter, ID pasien, dan waktu bisa serta resep. Kita akan langsung saya buat tabelnya. Dan untuk tabel pasien dokter sudah ada 5 kolom seperti berikut. Selanjutnya adalah tabel daftar. Tabel daftar ini maksudnya proses pendaftaran pasien. Ada ID daftarnya, ada ID pasien, dan ID admin. Tabel daftar ini sudah ada. Ini ada kolomnya. Kemudian lanjut ke tabel pasien. Ini tabel pasien rumah sakit. Setiap pasien punya ID masing-masing, nama, alamat, beserta jenis kelamin. Tabel pasien sudah muncul. Kolomnya sebagai berikut. Kemudian selanjutnya adalah membuat relasi. Jadi seperti yang terlihat, setiap dari tabel ini punya kolom yang merupakan primary key. Artinya ini digunakan untuk relasi. Nanti akan ada tabel-tabel lain yang berelasi ke tabel berikut. Primary key ini sifatnya unik, tidak boleh duplikat. Jadi nanti ada tabel yang mereferensi misalnya ke sini. Kemudian relasinya adalah sebagai berikut. Tabel dokter admin, foreign key-nya adalah ID dokter, ID admin. Untuk prosesnya, kita masuk ke MySQL di sini, ke PHP MyAdmin. Lalu ke tabelnya. Saya masuk ke tabel dokter, kolomnya dokter admin. Kemudian tadi dokter admin, foreign key-nya berada di ID dokter dan ID admin. ID dokter kita berikan indeks. Indeks ini gunanya nanti agar tabel berikut menjadi foreign key. Jadi tabel ini, tabel dokter admin, pada kolom ID dokter ini akan mereferensi ke primary key yang ada pada tabel dokter. Jadi kita klik more, kemudian ketik index, lalu OK. Lalu ada ID admin juga termasuk, kita klik index lagi. Seperti berikut. Ini di sini sudah masuk ya, sudah terindeks. Kemudian tabel selanjutnya adalah tabel daftar foreign yang di kolom ID pasien dan ID admin. Tabel daftar, kolomnya ID pasien, itu berindeks juga. Sudah. Kemudian tabel pasien dokter.
pasien dokter, kita berikan indeks pada ID dokter dan ID pasien. ID dokter dengan ID pasien. Jika sudah, sekarang kita akan membuat relasinya. Kita ke database-nya dulu, kemudian masuk ke bagian tab designer. Nah, ini di dalam database yang tadi telah dibuat ada tabel-tabelnya seperti ini. Di sini untuk membuat relasinya kita ke tab yang ini di designer, kemudian di tab ini kita klik create relationship. Tadi primary key-nya itu ada di ID dokter. Jadi di sini kita klik dulu. Foreign key-nya tadi ada di, kita lihat lagi, foreign key ada di dokter admin pada kolom ID dokter dan ID admin. Dokter admin, ID dokter, ini pilih cascade, jadi agar datanya konsisten ketika ada perubahan ataupun pembaruan atau dihapus. Kemudian ID admin, ada di sini, berarti di dokter admin kita buat lagi create relationship ID admin for key. Kemudian di tabel daftar ID pasien, tabel ini tabel daftar, kita pilih kolom yang akan direferensi. Ada ID pasien, berarti ada di tabel pasien. Sini kita klik, rankingnya ada di ID pasien. Kemudian ada ID admin, buat lagi ID admin, ini di tabel daftar, berarti di sini. Skip. Oke. Lalu untuk tabel pasien dokter, ini forensinya ada ID dokter, create relationship, ID dokter di sini ID-nya, ini di sini. Lalu berikan satu lagi untuk kolom ID pasien, nanti ada di pasien.
ID pasien, kolomnya pasien dokter, seperti ini. Ini akan saya rapikan ini. Ini seperti ini. Jika sudah, tahap selanjutnya adalah ke data manipulation language. Di sini setelah membuat struktur berupa tadi data definition atau tabel dan database-nya, sekarang adalah menginput data ke dalam masing-masing tabel. Di sini saya sudah ada buat berupa data dummy untuk diinsert ke dalam tabelnya. Query-nya seperti berikut. Saya akan coba ambil. Ini ke tabel pasien insertnya ya. Ini tabel pasien. Sini. Jadi query-nya adalah insert into, ini nama tabel. Tabelnya tabel pasien. Kemudian di tabel pasien ada kolom-kolom berikut, ada ID pasien, nama pasien, ada alamat, jenis kelamin, dan value-nya. Value-nya adalah sesuai yang berikut ya. Ini saya perbaiki dulu query-nya.
Ini saya sudah buat contoh peta dummy-nya. Kalau mau select, kita bisa jalankan ini. Ini sudah ada daftar pasien seperti berikut. Kemudian lanjut ke tabel administrator. Untuk administrator sudah masuk ya. Kita circle. Ini sudah ada 5 administrator. Kemudian sekarang kita isi untuk tabel dokter, kita isi nama-nama dokternya. Di dalam tabel dokter sekarang sudah ada nama-nama dokter, ada 5 seperti berikut. Kemudian lanjut ke tabel dokter admin, coba isi. Jadi dokter admin itu ini ya, ada ID dokter, ada ID admin. Kita akan isi dari menu ini, itu berasal dari tabel-tabel yang sebelumnya. Karena mereka primary key, maka kita cukup masukkan ID-nya aja, atau masukkan data yang bersifat primary key-nya. Kita masuk ke tabel dokter admin. Hasil query box add. Juga sama, kita masukkan pasiennya ke daftar. Oh, ada tabel yang belum, saya coba masukkan dulu satu lagi untuk tabel pasien ini.
Sekarang datanya sudah masuk semua. Kemudian tahap selanjutnya adalah menampilkan data dengan menggunakan query select. Jadi setelah data dimasukkan ke dalam tabel-tabel yang telah dibuat, maka untuk melihat hasil kita dapat menggunakan query select seperti berikut. Ini contoh untuk select semua data, kita bisa pakai query select all from nama tabel. Misalnya di sini adalah select all from pasien. Di pasien kan ada 5 ya. Kalau kita coba query di sini, ini bintang ini artinya all atau semua. Pasien ini nama tabelnya, tabel pasien. Lalu akan muncul hasil seperti berikut, yaitu semua daftar pasien yang ada di dalam tabel pasien. Ada 5 pasien di sini. Kemudian kita juga bisa memilih untuk melakukan select atau menampilkan data berdasarkan kriteria yang ingin kita gunakan. Contohnya seperti query ini. Query ini adalah select nama pasien, alamat pasien. Ini tuh adalah kolom ya. Nama pasien dan alamat pasien itu adalah kolom. From ini dari tabelnya. Nama tabelnya dari tabel pasien. Where ini adalah klausa. Jadi ini where clause. Artinya kita mau ambil data berdasarkan kriteria apa atau klausanya apa. Berdasarkan where-nya adalah jenis kelamin. Tadi kan jenis kelamin itu kalau perempuan 2, kalau laki-laki 1. Sekarang kita coba ambil datanya di sini lagi ya. Jadi begini. Berarti hasil yang diharapkan dari query berikut adalah nama pasien, alamat pasien, dengan jenis kelamin 1. Artinya jenis kelamin yang diambil adalah yang laki-laki. Nah, di sini muncul data yang muncul adalah Joko, kemudian ada Ahmad, ini alamat pasiennya. Jadi yang muncul ini hanya kolom yang mau kita ambil aja. Kalau dari komen lain seperti ini juga sama hasilnya. Select nama pasien muncul seperti ini. Ini kalau dari komen lain dari komen form tadi. Kemudian lanjut lagi, ini kita mau mengambil data dari 2 tabel. Jadi selectnya itu menggunakan join ini artinya menggabungkan. Jadi coba pakai query ini. Ini kosong hasilnya. Ini memang ada datanya. Jadi itu adalah mengambil nama pasien dari tabel pasien, waktu periksa dari tabel pasien dokter, mengambil resep dari pasien dokter juga, D nama dokter, seperti itu. Jadi itu tadi dari tabel yang berikut nih, tabel pasien. Sini. Ini belum ada datanya. Saya mau coba insert dulu. Pasien dokter ini kolomnya adalah ID dokter,
ID pasien, waktu periksa, ini ada resepnya. Tadi kan ID dokter ini ngambil dari dokter. Coba kita query dulu. Sana masukin datanya. Insert into nama tabelnya pasien dokter. Di strukturnya itu ada ID dokter. Seperti ini buatnya, ID dokter. Lalu ada ID pasien, waktu periksa, ID pasien, waktu periksa, dan resep. Kemudian kita masukkan value-nya. Selama ID-nya 1. Kemudian ID pasien ini kita ambil dari pasien. Misalnya pasiennya 2, dokternya 3, waktu periksa ini berarti ini jadi muncul seperti ini. Nah, di dokternya ini mengacu kepada tabel dokter di kolom ID dokter ini. Nanti kita bisa lihat nih, misalnya ID dokternya 2, ID dokter 2, ID pasien 3. Berarti di sini ID dokter 2 itu dokter Inayu, spesialis anak. Tadi pasiennya itu 3 itu berarti nama pasiennya Mary Riana. Seperti itu. Nah, kita coba jalanin lagi query join ini. Nah, ini muncul ya gabungan datanya contohnya. Jadi kita mau select nama pasien dari tabel pasien, waktu periksa dari tabel pasien dokter, resep dari pasien dokter juga, dan nama dokter dari DVD ini tabel dokter. Dari pasien, tabel pasien sebagai P, join pasien dokter sebagai PD, on P ID pasien sama dengan PD ID pasien. Jadi ID pasien pada tabel pasien dan ID pasien pada tabel pasien dokter itu sama. Jadi ini digabungkan, gitu. Kemudian kita bisa selanjutnya adalah select data dengan function. So ini dengan matematika sebenarnya. Function matematika. Jadi ada select count. Count itu kan artinya menghitung ya. Jadi kalau kita mau lihat ada berapa banyak pasien, kita bisa jalan query ini. Muncul count ID pasien ada 5. Berarti saat ini ada 5 pasien yang terdaftar dalam tabel pasien.
Ini juga bisa kayak gini nih, select data dengan string. Jadi stringnya itu misal seperti ini, passion. Ikut. Jadi kita mau ambil data dari tabel pasien. Klausanya itu where-nya apa, left ini string maksudnya. Jadi kita mau ambil data yang dari alamat pasien. Nah, dari kirinya itu berarti kan biasanya nama jalan. Coba kita jalanin. Oh, ini tadi query-nya mana? Oke. Jadi mau ambil alamat pasien, kemudian ini tuh jenis kelamin. Jenis kelamin, tadi kan 2 itu perempuan ya. Coba jalanin dan muncul hasil seperti ini. Ini untuk pasien-pasien yang punya alamat dengan alamat kata awalannya itu JL. Kalau misalnya kita ganti jalan, ini nggak ada, berarti nggak ada pasien yang punya alamat dan kelamin yang sama. Nggak ada juga ya. Kemudian kita bisa select data di antara rentang tertentu. Jadi query-nya seperti ini. Kita ambil data dari pasien lagi. Nah, ini kita mau ambil data pasien dari tabel pasien dengan ID-nya itu di antara 3 dan 5. Jadi yang muncul hanya pasien dengan ID antara 3 dan 5. Jadi seperti ini yang muncul. Jadi kita membatasi atau memberi rentang. Kemudian bisa juga select data berdasarkan kata yang diinginkan. Jadi kita pakai klausa like di sini. Jadi ini dia akan mencoba mencari data yang punya kata seperti Jakarta atau mirip-mirip dengan Jakarta. Jadi dia carinya itu di alamat pasien. Kriterianya harus mirip seperti ada kata-kata yang seperti ini, mirip. Nah, ini muncul nih. Ini muncul pasien-pasien yang punya alamat di Jakarta kayak gini. Terus juga selanjutnya bisa seperti ini. Select data lalu diurutkan menggunakan order by. Nah, kayak gini. Jadi order by itu nanti kita mengurutkan datanya. Kita urutkan berdasarkan apa? Order by ID pasien. Dash itu descending. Descending artinya dari menurun, dari besar ke kecil. Kalau yang sebalikannya itu namanya ascending. Jadi seperti ini. Ascending misalnya. Nah, data yang tampil tuh kan ordernya baik. Ini yang paling dari yang paling kecil ke paling besar.
Jadi ini sifatnya untuk data yang numerik ya, atau data-data yang angka gitu. Jadi pasien, kalau pakai jenis kelamin juga bisa. Kemudian sini ada select data dan dikelompokkan menggunakan grup by. Ini artinya kita mau grup. Kita grouping datanya. Jadi di grouping itu maksudnya kita cuma mengambil data-data yang berdasarkan groupingnya. Kan di grupnya by jenis kelamin ya. Jadi dia bakal masukin datanya atau ngelompokin datanya berdasarkan jenis kelamin aja. Gitu. Selanjutnya perbarui data dengan query update. Jadi data dalam tabel itu jika sudah di-insert bisa diubah atau diupdate. Caranya dengan query seperti berikut ya. Kemudian misalnya kayak gini. Jadi kita mau update tabel pasien. Kita set nama pasiennya itu siapa. Misalnya namanya Mirna Mariati. Kita mau ganti namanya nih jadi Mirna Mariati. Dengan Mirna Mariati ini mau menggantikan siapa? Nah, ID pasiennya itu 5. Gitu. Nah, ini udah update nih. Coba kita lihat. Kita lihat sekarang nih namanya berubah jadi Mirna Mariati. Awalnya kan tadi Danar ya. Begitu. Terus kita bisa lihat juga nih, kita bisa hapus data dengan query delete. Query seperti ini. Jadi kita mau hapus data dari tabel pasien, dimana ini kalau software-nya itu adalah ID pasien yang 5. Jadi jika ingin menghapus data yang spesifik, kita ambil kolom yang menentukan data persisnya ada di mana. Nah, kenapa ambil ID pasien? Karena ID pasien ini sifatnya primary key atau unik. Jadi nggak mungkin sama ID pasien yang satu dengan yang lainnya. Sehingga ini bisa mencegah terjadinya ketidaksengajaan ya. Jadi kalau misalnya kalau ID pasien ini sifatnya nggak unik, mungkin pasien-pasien lain yang punya ID dengan angka 5 di dalamnya bisa kabur juga. Sekarang kita coba running query-nya. Nah, kemudian kita select all. Nah, sekarang pasiennya cuma ada 4 karena yang tadi udah dihapus. Jadi pasien 5 yang dihapus. Sekian video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.